Ya, oke, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang web API, cuma di sini kita akan fokus dulu belajar tentang yang namanya JSON ya. Jadi JSON ini salah satu format yang nanti akan sering digunakan di pengembangan web API. Oke, kita simak videonya ya. Ya, dalam pengembangan API kadang-kadang Anda pasti sering menemui yang namanya JSON ya. Jadi JSON ini sangat penting sekali. Jadi dalam format pertukaran datanya kadang-kadang nanti akan selalu menggunakan rata-rata ya, kebanyakan menggunakan JSON ya. Oke, kita bahas dulu apa definisi dari JSON-nya. Ya, jadi di sini JSON ini adalah sebuah format data. Singkatannya adalah seperti ini, JavaScript Object Notation ya. Jadi dia adalah format data yang digunakan untuk pertukaran atau juga bisa digunakan untuk penyimpanan data ya. Jadi JSON ini jadi terkenal karena dia digunakan pada awalnya lebih banyak digunakan untuk format pertukaran data ya antar aplikasi ya. Dimana sebelumnya kadang-kadang masih didominasi dengan format XML ya. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Jadi di sini ada sebuah aplikasi klien, sebelah sini ada aplikasi server, dan antara klien ke server dan sebaliknya itu nanti ada pertukaran data ya. Dan paling sering biasanya nanti ketika kita mengirimkan sesuatu request, nah responnya dikembalikan dalam format adalah JSON-nya. Nah, disinilah nanti kita akan banyak belajar mengapa JSON menjadi sangat penting sekali dan selalu digunakan dalam pertukaran data ya. Nah, jadi ini saya ulang kembali bahwa JSON ini sebagai format untuk bertukar data klien dan server, atau singkatnya adalah pertukaran data antar aplikasi. Contoh yang jelas sudah pernah kita bahas sebelumnya adalah menggunakan RESTful API ya. Jadi di dalam video-video sebelumnya saya mungkin bisa Anda lihat ya bagaimana ketika Anda menggunakan API, ketika kita request itu responnya rata-rata kebanyakan adalah dalam bentuk JSON ya. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Ketika kita merequest sesuatu, mengirim request, nah di sini ya, jadi dari klien mengirim request ke sebuah API service atau API server ya. Nah, di sini ada responnya dapat berupa JSON atau XML ya. Cuma rata-rata di sini kebanyakan sekarang para pengembang memilih menggunakan JSON ya dalam pertukaran datanya ya. Nah, di sini saya sebut sebagai JSON sebagai alternatif XML karena sebenarnya XML seolah-olah lahir duluan, memang betul ya. XML ini memang lahir duluan dan memang XML ini sudah sering digunakan sebagai format pertukaran data atau format penyimpanan data. JSON ini sebenarnya seperti alternatif atau mungkin bahkan sebagai pengganti ya XML ya. Nah, sebagai contoh nih, ini ada perbandingannya ya. Di sini misalnya ini bentuk XML, yang ini adalah JSON ya. Informasi hampir sama ya, sama-sama memuat tentang biodata. Sini biodata ya, Anda lihat ya. Kemudian di sini ada detailnya juga. Di dalam objeknya ada detailnya, ada name, gender, ada age, umur. Sosial medianya ada dua pilihan. Di sini ada GitHub dan Twitter ya. Nah, di sini Anda lihat ya secara sekilas ya, bedanya XML dan JSON udah kelihatan ya. Kalau XML itu kan kekurangannya seperti ini ya, dia sepasang ya. Ini sepasang. Ada name, ada slash name. Ada gender, slash gender. Bedakan dengan JSON ya. JSON yang menggunakan key dan value ya. Jadi ada atributnya apa, key-nya apa, dan ini value-nya. Key value. Oke, makanya kadang-kadang kenapa sekarang JSON dipilih, karena dia secara ukuran datanya jauh lebih kecil ya, meskipun ya di sini ya poinnya ya di sini, karena di sini biasa sepasang. Jadi bisa Anda lihat pengurangan ukuran size-nya jadi lebih kecil ya dibandingkan yang versi XML. Kemudian di sini JSON mengandalkan kurung kurawal ini, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, dan inilah yang menyebabkan dia menjadi lebih simpel ya, lebih sangat sederhana ya dibandingkan dengan XML yang menggunakan konsep sepasang dan sepasang ya. Biodata ditutup dengan slash biodata ya. Nah, jadi di sini sebut mengapa JSON, yang jelas yang pertama ya, format pertukaran data tekstual yang sangat ringan. Tadi sudah saya jelaskan ya kenapa disebut ringan ya, karena strukturnya lebih sederhana ya dibandingkan yang versi XML ya.
sintaksnya sangat sederhana dan jelas dibandingkan XML. Jadi dari aspek sintaks juga mungkin lebih sederhana dan lebih jelas dibandingkan XML ya. Kemudian kelebihan lain sebenarnya di XML juga sama ya. JSON dan XML sama-sama dapat digunakan pada beragam bahasa pemrograman ya. Dan tiap bahasa pemrograman memiliki cara tersendiri untuk berinteraksi dengan JSON. Jadi di hari ini kebanyakan bahasa pemrograman sudah ada library JSON-nya ya. Jadi baik untuk produce artinya untuk menghasilkan JSON-nya, atau untuk konsumnya untuk parsingnya ya, untuk parsing data-data JSON yang sudah diterima ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa kita harus menggunakan JSON ya, kurang lebih karena sudah banyak dukungan dari beberapa library bahasa pemrograman. Oke, ini hal yang paling penting ya. Jadi ini hal yang sederhana tapi sangat penting. Jadi Anda harus paham tentang struktur JSON ya. Meskipun sudah ada generatornya, tapi kadang-kadang kita kewalahan atau kadang-kadang kesulitan ketika mengambil data tertentu karena kita tidak memperhatikan format struktur JSON-nya ya. Oke, jadi di sini ini saya ambil dari ini ya, sumbernya ya, dari Petani Kode. Jadi intinya adalah JSON ini menggunakan pembuka dan penutup dalam bentuk kurung kurawal ya. Termasuk nanti ketika di sini ada blok lagi menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Nah, bagi Anda yang sudah terbiasa bahasa pemrograman seperti Java, C dan sebagainya, ini kurang lebih sudah terbiasa ya. Untuk membuat sebuah blok kode biasanya diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup ya. Nah, kemudian di sini yang penting juga bahwa di sini menggunakan tadi yang sudah saya sampaikan di depan, menggunakan konsep key value. Jadi di sini ada key-nya atau atributnya ini value-nya. Biasanya di sini menggunakan kutip ya, kutip untuk menyatakan key. Ada kutip duanya, ada key, ini key lagi ya, from message ya. Nah, kemudian untuk membedakan antara key dan value dia menggunakan titik dua ya. Jadi to titik dua artinya to titik dua artinya dia value-nya ya. Key ini value-nya adalah ini. From titik dua value-nya ini. Message titik dua value-nya ini. Nah, kemudian di sini digunakan koma untuk memisahkan data yang satu dengan data yang lain ya. 1, 2, nah yang terakhir tidak ada koma ya. Jadi ini formatnya perlu Anda perhatikan, meskipun sudah banyak generatornya tetapi Anda tetap harus paham ya bagaimana cara membaca dan menguraikan sebuah struktur JSON ya. Jadi saya ulang kembali, di sini menggunakan konsep key value. Jadi ada key-nya apa, kemudian ada value ya, ada atribut apa, ada value-nya apa. Nah, jadi ini saya ulang kembali cara penyusunan JSON. Jadi di sini ya, kurang lebih seperti ini, kurung kurawal diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, nanti di dalam blok ini, nah bisa Anda lihat ya, ini adalah key-nya, titik 2 baru value ya. Setelahnya nanti di sini dikasih koma ya. Jadi kalau nanti ada banyak ya tinggal Anda ulangi lagi, tinggal di looping lagi di sini. Tinggal berikan berapa atribut yang pengen Anda munculkan di sini ya. Nah, untuk value-nya sendiri di sini ada beberapa pilihan ya. Ada string, artinya string itu menggunakan kutip ya. Sedangkan number nanti tanpa kutip, angka saja. Ada juga objek, artinya objek itu mirip lagi seperti JSON lagi ya di dalamnya ya. Dalam sebuah value-nya sebuah JSON itu bisa mengandung sebuah nilai JSON lagi ya. Jadi seperti objek ya di sini ya. Oke. Kemudian di sini ada array. Array itu artinya multiple value ya, multiple value. Nanti akan kita jelaskan di belakang ya bisa ya. Array, kemudian di sini boolean, true false or null ya. Null itu artinya kosong ya. Jadi kurang lebih ini value-value-nya yang muncul string, number, object, array, true, false, and null ya. Oke, contoh jika datanya array. Jika datanya array, ini akan dibuat dengan tanda kurung siku seperti ini. Jadi yang ini ya kita lihatnya ya. Nah, contohnya yang ini. Ini array, kurung siku. Nah, di dalamnya tinggal nanti dipisahkan dengan koma. Berarti di sini sebenarnya ada 3 value ya. 3 value. Ini menyatakan bahwa hobinya si Dian ada 3 ya. Coding, blogging, and drawing ya. Jadi ada 3. Ya, oke. Jadi di sini di dalam array boleh dibuat beberapa objek ya. Contoh misalnya mahasiswa. Jadi ini kan array ya, ini array. Kurungnya beda ya. Kalau Anda perhatikan kurungnya kurung siku ya di sini, bukan kurung kurawal ya. Di sini kelihatan sebenarnya. Ini nanti dirapikan ya. Jadi di sini ada 2 objek. Yaitu objek yang pertama ini lengkap ya, dan objek yang kedua adalah ini. Jadi objek yang pertama ini dilengkapi dengan seperti ini ya, nama, name, email, dan jurusan. Kemudian objek yang kedua juga dilengkapi dengan nama, name, email, dan jurusan. Nah, jadi dengan demikian ini berarti saya boleh menyebutkan bahwa di sini adalah sebuah data yang isinya ada 2 ya.
data pertama mahasiswa pertama, data yang kedua adalah mahasiswa yang kedua. Oke, jadilah ini sebuah array yang isinya adalah beberapa objek ya. Dan ini kadang-kadang krusial ya. Krusial artinya nanti dalam beberapa API nanti akan sering Anda muncul bentuknya seperti ini, terutama kalau misalnya Anda get list ya. Ya, jadi terutama ketika Anda get list, get all data, jadi datanya lebih dari satu, itu harus menggunakan array ya. Nah, di dalam array itu nanti ada objek-objek yang lengkap dengan atribut key dan value-nya ya. Ada key, ada value-nya. Oke, jadi dengan demikian Anda sudah semakin paham ya bagaimana cara membaca sebuah JSON ya, meaning-nya dan sebagainya ya. Nah, oke. Dari sisi developer, jadi mengapa harus belajar JSON meskipun sudah ada generator tadi ya. Jadi di sini saya sebut kembali ya bahwa bagi developer, pengembang aplikasi dengan API ya terutama ya, adalah wajib sifatnya ya untuk mengetahui format JSON ya. Nah, oke. Bagi Anda developer atau pengembang aplikasi dengan API, entah Anda sebagai programmer atau analis, itu wajib tahu tentang format JSON ya. Oke. Karena ada dua hal di sini ya, dari sisi produksi atau dari sisi bagaimana memproduksi datanya, ini Anda harus paham bagaimana cara membuat atau menghasilkan format data dalam bentuk JSON-nya. Oke. Kemudian dari sisi konsumsinya atau konsumnya JSON bagian kliennya terutama, Anda juga harus paham bagaimana cara mengambil datanya, termasuk bagaimana nanti cara parsingnya ya. Oke, contoh case kayak gini ya, nah ini Anda harus paham dong, ketika Anda diberikan data dalam bentuk seperti ini, nanti cara parsingnya harus seperti apa, dan ini berapa level sebenarnya, Anda harus paham ya. Di sini kalau Anda baca kan sebenarnya ada dua level ya. Di dalam value-nya mahasiswa ini ada sebuah array-nya ada dua value lagi, di mana value-nya ini juga menggunakan JSON lagi. Jadi bisa Anda bayangkan nanti bagaimana Anda ketika mengkonsumnya, yang mengkonsum atau ketika nanti setelah diambil, diparsing dan nanti mau disimpan ke database. Nah, nanti diambil, diparsing, nah bagaimana nanti menyimpan dalam database-nya. Nah, nanti ini Anda yang perlu bisa atur-atur ya. Nah, ini makanya penting sekali buat Anda bagi para pengembang API, baik sebagai produsernya, pembuat API-nya, atau sebagai konsumernya yang mengkonsumsi API-nya harus paham format JSON dan bagaimana nanti cara mengambil datanya, termasuk bagaimana nanti cara parsingnya dan seterusnya ya. Nah, demikian dulu ini penjelasan singkat tentang JSON. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan diskusi bagaimana cara menggunakan JSON atau bagaimana cara konsumsi JSON dan hal-hal lain terkait JSON ya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat videonya dan kita jumpa lagi di video selanjutnya ya.